Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Banyak atau sedikit? Dua. Dua anak. Ada keterangan? Ada. Nanti ketua kelas untuk bisa menyampaikannya kepada saya. Sebelumnya pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai teks argumentasi, tes berita, dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai cerpen atau fokus kepada unsur intrinsik. Cerpen sendiri yaitu adalah karya prosa yang menceritakan tokoh utama atau satu tokoh utama yang diceritakan secara singkat atau pendek, atau bisa disebut juga dengan cerpen adalah suatu bacaan yang dibaca dengan satu kali. Sebelumnya teman-teman sudah pernah membaca cerpen atau belum? Berapa cerpen? Tidak banyak atau banyak? Udah pernah mendengar cerita bunga mawar yang bengkok? Sebelum kita mendengar, pada suatu hari tokoh utama yaitu Ahmad ya. Pada suatu hari Ahmad beserta ayahnya berjalan-jalan ke kebun menggunakan sepeda ontel. Ahmad jalan-jalan biasa mengobrol dengan ayahnya, yaitu sampailah kepada kebun. Ahmad adalah anak yang baik. Dia selalu membantu ayahnya. Setiap hari libur dia selalu membantu ayahnya di kebun untuk membantu pekerjaan ayah. Seketika itu mereka berdua melihat bunga mawar yang indah, tetapi Ahmad mengambil bunga tersebut dan bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah bunga ini bisa diluruskan?" Ayahnya berkata, "Nah, bunga mawar ini sudah besar, sudah bengkok, jadi tidak bisa diluruskan." Lalu ayahnya menambahkan kembali, "Seperti halnya akhlak, ya, akhlak kalau tidak dididik dari kecil, maka seperti bunga mawar yang bengkok, walaupun bagus tapi cuma bengkok." Itu. Jadi kita akan membahas mengenai unsur intrinsik. Silakan buka media pembelajaran yang sudah Bapak buat, yaitu Muspedia Nusantara Exlipodia. Sudah dibuka belum? Sekarang klik buku aja. Buka halaman 64.
Sudah. Model pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan menggunakan model Radex ya. Jadi yang pertama adalah read, membaca, answer, discuss, expand dan test. Silakan kalian pahami mengenai unsur intrinsik yang sudah Bapak bagikan. Oke, cukupkan ya. Baik. Bapak akan bertanya terkait pemahaman anak-anak mengenai unsur intrinsik. Apa sih yang kalian pahami mengenai tema? Ada yang bisa menjawab? Tema. Ya, silakan. Presiden. Tema merupakan ide pokok atau gagasan utama yang mendasari sebuah cerita. Tema dapat berupa pesan moral, ajaran hidup, atau masalah dalam kehidupan. Oke, good job. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya mengenai alur. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mbak Alda. Alur adalah rangkaian peristiwa yang saling berhubungan yang membentuk jalan cerita. Alur sendiri terdiri dari pengenalan, komunikasi, klimaks, penilaian, dan penyelesaian. Oke, good job. Tepuk tangan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan tokoh dan penokohan? Ya, silakan. Tokoh adalah pelaku yang terlibat dalam peristiwa dan cerita. Sedangkan penokohan adalah cara mengarang, menggambarkan, dan mengembangkan karakter tokoh. Oke, good job. Tepuk tangan. Oke, yang terakhir. Apa sih yang dimaksud dengan amanat itu? Ya, silakan. Amanat adalah pesan, ajaran moral, atau nilai-nilai yang ingin disampaikan pengarang melalui ceritanya. Oke, good job. Tepuk tangan. Selanjutnya kita akan membagi kelompok, yaitu 2 kelompok ya. Kalian bisa buka bagian cerpen. Sudah dibuka belum? Untuk kelompok 1 dengan judul yaitu cerpen judul ajarannya, dan kelompok 2 dengan judul yaitu istri tabib. Kalian analisis unsur intrinsiknya. Nanti masing-masing kelompok yaitu press atau menjelaskan di depan ya, satu perwakilan. Siap ya? Bapak kasih waktu 5 menit. Untuk ajarannya kelompoknya Bapak Ik, istri tabib kelompoknya Mbak Raja.
sudah, silakan masing-masing kelompok. Kelompok siapa dulu? Ya, silakan berbalik. Maju. Gak usah keluarkan saja. Jadi pada unsur intrinsik cerpen ajarannya, Audi itu cerita ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang berhenti bekerja dan meminta belas kasihan kepada orang lain. Tokohnya itu pemuda yang meminta belas kasihan tersebut. Latar dari ceritanya itu cerita berlatar belakang pada zaman Jepang di Indonesia. Temanya tema kesulitan hidup dan belas kasihan, dan peserta narasi mungkin menggunakan sudut pandang orang ketiga. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok Mbak Alda. Baik, analisis cerpen yang berjudul Istri Tabib. Yang pertama itu ada alur, yaitu cerita ini mungkin mengisahkan kehidupan seorang tabib dan keluarganya. Tokohnya ada tabib dan istrinya. Latar pada latar belakang kehidupan seorang tabib di masa itu. Kemudian ada gaya bahasa, penggunaan bahasa yang menunjukkan dinamika hubungan antara tabib dan istrinya. Kemudian ada tema, temanya yaitu tema keluarga, tema tabib, dan dinamika rumah tangga. Oke, good job, tepuk tangan. Jadi kita sudah memahami mengenai unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerpen. Yang pertama apa tadi? Tema. Yang kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Sudut pandang. Yang keenam dan amanah. Oke, silakan untuk mengetes kemampuan. Ini Bapak bikin dari pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama mengenai tes argumentasi, poster cerpen atau tes berita sampai cerpen hari ini. Silakan kalian klik menu quiz. Sudah belum? Benar ya? Bentar, ini nanti masukin kodenya ya. Nah, ini kodenya. Atau kembali lagi ke langsung aja cari ke browser Quizzes, lalu masukin kodenya ini. Kalau di sini tidak bisa dibuka. Coba diulang lagi aja terus. Sudah belum? Bisa atau tidak? Ya, sudah. Kodenya sudah dimasukin dulu.
pemahaman cerpen ketika kalian baca di rumah atau di manapun website atau mana, kalian bisa memahami, menganalisis unsur-unsur teks yang ada pada cerpen, atau bahkan kalian bisa membuat cerpen. Nanti kalau ada waktu mungkin Bapak akan mengadakan lomba membuat cerpen. Nanti siapa yang juara nanti akan mendapatkan. Mungkin itu saja kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ingat, belajar itu tidak harus selalu benar. Jadi apa? Ketika belajar ya belajar itu. Jangan kita harus benar, tapi intinya belajar dulu walaupun salah. Ya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum